Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan. Lanjut ya di ini kelima, serial kelima. Nah, sampai serial keempat kemarin rekan-rekan yang sudah menyelesaikan, kita akan lanjut ya. Kita akan memulai hal-hal yang kita perlukan, kita harus pahami ketika kita akan membuat suatu aplikasi. Serial kali ini kita akan gimana sih pemahaman yang cepat ketika kita akan membangun suatu aplikasi. Software stack yang saya pakai di sini Java, MySQL ya, terus HTML5, terus kita akan pakai admin untuk template-nya. Oke, lanjut. Pertama yang kita butuhkan yaitu kita nyamankan diri kita dulu. Mulai dari tempat, suasana. Kalau pengalaman saya itu pertama kursi kalau bisa yang tegak lurus ya, dan kita bisa senderan. Jangan kursi yang punggung kita tuh melengkung, itu nanti kita akan cepet lelah. Kemudian kenapa saya di sini tulis kopi ini teman tangan kita. Jadi ketika sedang bekerja, bayangin gini, seorang tukang lagi keringatan, kemudian duduk sambil ngeruput kopi, kemudian menghirup aromanya dulu. Itu kalau di videokan itu keren. Nah, itu yang melihat ya. Tapi kalau case ini adalah saat kita ngetik baris-baris code, kita bisa mengalihkan sedikit perhatian kita, bukan cuma kopi ya, bisa minuman dingin, cemilan, atau sebagian besar sih teman-teman saya yang kenal itu merokok. Kadang-kadang beberapa baris code satu hirupan, tapi jangan. Kalau yang belum merokok jangan. Oke, jadi intinya adalah nyamankan diri dulu. Kita mau ngapain sih sekarang? Kita akan memahami sesuatu yang lebih kompleks, yaitu basic. Kita itu menerima request dari user kita, kemudian kita menganalisa bahan-bahan seperti dokumen-dokumen, memindahkan dalam data. Intinya kita membuat sistem yang bisa merekam, mengolah, dan menampilkan data. Untuk yang saya pakai di sini MVC pattern itu apa? Itu sebuah standar ya. Standar untuk memisahkan code kita nanti dalam beberapa bagian terpisah. Sebenarnya dalam satu aplikasi kita pun bisa menjadikannya itu dalam satu file code ya. Semua hal kita taruh di sana. Nah, tapi kita akan mengambil jalan yang orang-orang itu sudah nyaman, yaitu code nanti urusan data sendiri, urusan kontrol sistem sendiri, urusan tampilan sendiri. Jadi kita akan mudah, dan jika nanti sistemnya sudah besar, ini kita akan sangat mudah untuk memaintenance-nya. Nah, seperti itu ya yang akan kita pelajari di sini. Sebelumnya tapi dengerin dulu teori yang merupakan resume ini saya. Case kali ini kita akan membuat suatu notifikasi ke Android ya, dari proses ini pengiriman surat. Jadi nanti cara kerjanya itu kalau normalnya seperti ini, pegawai merekam surat, terus kemudian setiap ada update dari surat tersebut akan ada proses. Kemudian jika ada proses, maka status surat tersebut berubah. Ya, kita bisa lihat di samping kita besok di ruangan ya, atau tadi siang ketika ada suratnya tadinya diterima, kemudian di konsep jawaban. Nah, itu suatu proses namanya mengkonsep jawaban. Status suratnya sendiri adalah berubah menjadi diterima, kemudian di konsep jawaban.
Nah, kemudian setiap ada perubahan proses, maka pengirim surat akan menerima notifikasi melalui website atau Android. Nanti kita bisa apply ketika kita pernah lihat kan ada website yang menawarkan notification. Nah, seperti itu. Kalau Android kan bisa kita pakai suara ya bunyi. Nah, dari sini kita akan melihat suatu data yang akan kita olah. Tadi kan base kita adalah merekam, mengolah, dan menampilkan. Apa yang kita rekam? Pertama, kita punya data pegawai, yaitu orang yang merekam surat. Pegawai itu punya apa aja sih? Nama, NIP, foto, terus jabatan, terus penempatan. Kemudian surat. Data surat itu seperti apa sih? Nomor, tanggal, pengirim, perihal. Oke. Kemudian status surat apa aja sih? Diterima, didisposisi, divalidasi, di konsep jawaban, dikirim jawaban, terus selesai, diarsipkan. Nah, seperti itu proses ya. Terus kita akan punya lagi pengirim surat. Pengirim surat itu siapa? Di situ ada nama, identitas, bisa NPWP misalkan nanti. Terus ada status surat. Ini statusnya itu surat baru, surat sedang proses, surat hilang, surat gantung. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada notifikasi. Notifikasi ya di sini apa yang biasa kita baca, misalkan nomor, kemudian statusnya apa gitu. Oke. Nah, kemudian kita masih berangan-angan di sini ya, masih abstrak. Jadi ini adalah hasil dari membaca dan menganalisa kegiatan yang selama ini terjadi, menuangkan dalam bentuk kata-kata dan memilah-milah apa yang akan kita rekam, apa yang ingin kita oleh. Cara kerjanya seperti ini. Nanti setiap data ini akan kita buat dalam satu tabel data, atau yang bentuknya tetap tidak berubah, nanti kita akan dalam referensi. Nah, seperti ini. Ketika petugas kita, yaitu pegawai, ada di tabel pegawai menerima surat, maka suratnya itu akan disimpan ke tabel surat. Kemudian pegawai yang memproses itu akan memilih status suratnya, terus kemudian menyimpan ke tabel proses. Jadi history prosesnya itu akan tersimpan. Kemudian setiap proses itu akan terkirim notifikasi. Nanti di notifikasi ini kita bisa menyimpan data, misalkan suratnya apa, statusnya apa, dikirim kapan, di sana sudah dibaca atau belum, dibaca oleh siapa, kayak gitu. Kebayang ya rekan-rekan sampai di sini. Terus kemudian pengirim surat. Nah, sampai di sini pengirim surat itu yang tadi akan membuka aplikasi, kemudian dia mengupdate notifikasinya itu sudah dibaca atau belum. Nah, jadi kita bisa menyatakan sistem ini, sistem notifikasi progres surat itu sudah dari awal sampai akhir terbentuk. Oke, kenapa sih kita buat seperti ini, nggak langsung aja ke code gitu? Oke, dulu saya awal-awal bikin code aplikasi, saya yang lakukan pertama adalah membuka editor, kemudian bikin tampilan, kemudian baru menulis apa yang akan saya simpan, akan sama olah, akan diproses gitu. Ternyata itu kesalahan fatal sekali. Beberapa kali membuat kita putus asa ketika ternyata prosesnya itu berubah. Saya analogikan seperti ini. Kita disuruh bikin nasi goreng. Oke, langsung kita laksanakan. Yang pertama kita lakukan pasti menata wajah, kemudian menggoreng minyak. Itu sama saja dengan menggoreng bumbu, cabai, memasukkan nasi. Jadilah nasi goreng. Tapi kita melewatkan satu hal fatal, yaitu kita belum tahu nasi goreng apa yang ingin dibuat oleh yang minta ke kita. Akhirnya ternyata nasi goreng kambing. Wah, kita buat ulang kan, atau kita modif, tapi sesuatu yang dimodif itu rasanya udah nggak enak. Nah, kalau dari awal kita sudah komunikasi dengan baik dengan yang meminta nasi goreng itu, maka
kita bisa menyiapkan dengan lengkap dan menyiapkan segala sesuatunya. Misalkan nasi goreng kambing ya, maka kita pilih kambing yang sudah nggak amis. Misalnya nasi goreng ayam ya kita siapkan ayamnya dulu. Nah kurang lebih seperti itu. Kenapa dibuat seperti ini, kita harus memetakan apa sih maunya user gitu loh. Nah pengalaman saya juga di kita ketika menceritakan sesuatu keinginannya itu tidak bisa utuh, makanya dibantu dengan model seperti ini cara kerja. Ini akan sangat membantu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Tadi kita sudah menceritakan apa yang akan kita rekam, kita olah dan kita tampilkan. Ini seperti ini. Kita akan buat suatu tabel data seperti ini. Ini dipakai hanya untuk mengirimkan sebuah notifikasi ya. Oke, teman-teman yang masih tertarik di sini, oke selamat. Ini hal penting yang harus kita pahami. Pertama, tadi kan ada data pegawai ya. Kita nanti buat konvensi penamaan tabel yang data ini adalah td underscore nama datanya. Ini adalah data yang isinya itu bertambah atau berubah. Kemudian nanti ada referensi unit penempatan misalkan, itu kan jarang sekali berubah. Nah kita sebut referensi. Terus kemudian ada status surat, itu juga referensi. Yang berubah apa aja sih di kita itu, nanti ada pegawai, surat, sama pengirim. Ini berubah terus itu. Nah contoh di sini ya, pegawai itu selalu punya konvensi pertama, dia akan punya identitas ID ya. Di sini misalkan tabel pegawai berarti ID pegawai, tabel surat berarti ID surat, tabel pengirim berarti ID pengirim. Untuk yang ini referensi pakai kode unit, kode status. Kemudian di sini ada, ini harusnya tabel data notifikasi ya, TR. Yang bertanya-tanya kenapa ini TR, oke. Selamat. Ini Anda udah mulai jeli di sini. Di sini harusnya adalah TD. Saya edit dulu ya di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, seperti ini nih yang benar. Tadi yang agak terganjal di sini. Oke. Kenapa sih dipecah-pecah menjadi tabel sebanyak ini? Ini kalau di dunia development system namanya normalisasi. Tapi tidak akan saya bahas kali ini. Ini akan saya belikan yang sudah lazim gitu loh. Sebenarnya kita bisa jadiin satu data utuh ya. Tapi saya akan challenge teman-teman, lebih mudah mana membaca Excel yang jumlah kolomnya banyak kemudian jumlah row-nya banyak, dibanding dengan jumlah kolomnya sedikit tetapi di sana sudah terpisah antara sheet 1, sheet 2, sheet 3 yang masing-masing memiliki hubungan saling menjelaskan gitu. Nah, semua kita pasti akan setuju dengan membaca yang sedikit tetapi informasi yang didapatkan banyak. Oke, itulah alasan kenapa tabel itu dipecah-pecah seperti ini. Oke, kita sudah belajar konsep dasar normalisasi ya. Oke, lanjut seperti ini. Nanti apa saja yang akan kita buat sih? Pertama, code aplikasi sama code interface. Aplikasinya sendiri, tadi kan kita pakai pattern MVC ya. Oke, pertama M-nya adalah model. Model ini sebuah code yang dipakai untuk mengolah data. Nah, data ini kita namain nanti dengan entity yang dipakai untuk menyimpan data. Untuk kalau kita lihat itu merepresentasikan struktur tabel. Terus nanti kita punya controller C ini kan adalah M ini sebenarnya, ini area M, di sini model. Kemudian kita akan punya controller C, yaitu akan
akan berkomunikasi antara interface dengan model di sini. Kemudian ada interface tampilan HTML. Satu lagi adalah ini adalah API. API ini adalah controller juga yang diakses dari aplikasi lain seperti Android, iOS atau nanti sistem lain. Ya. Jadi analoginya seperti ini. Teman-teman mau mengirim bertamu ya ke sebuah gedung, maka teman-teman di sini adalah orang, kita user ya. Maka ketika yang kita bertemu adalah maksudnya kita temui pertama adalah resepsionis. Boleh dibilang resepsionis inilah interface kita, interface dari gedung tersebut. Maka ketika kita minta akan naik ke lantai 7 ketemu dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan instansi, maka interface ini akan minta ke controller. Controller ini adalah boleh dibilang kita kan biasanya diantar tuh. Nah, itulah orang yang akan mengantar pesanan kita. Kemudian di dalam sistem mereka nanti akan diolah kita itu orang yang berhak ketemu atau enggak. Kan kita biasanya ditanya itu, bapak siapa, ini siapa gitu. Nah, data kita itu diolah, request kita, permintaan kita ketemu sama pimpinan instansi itu diolah di sini. Maka kemudian dan seterusnya. Jadi controller di sini adalah orang atau code yang fungsinya itu mengatur kita itu akan dikemanakan gitu. Permintaan kita itu akan dikemanakan. Kemudian model ini adalah kelas yang istilahnya itu mengolah, mengupdate, menyimpan, menghapus, mengambil data, kemudian memvalidasi, perhitungan, kalkulasi, regresi, dan semuanya itu ada di kelas model di sini. Nah, entity ini adalah yang kita pakai untuk menyimpan data di memori komputer nanti. Lanjut ke code interface. Kalau di pattern yang akan kita pelajari nanti kita akan pisah beberapa code HTML kita menjadi tampilan utama, tampilan form rekaman, tampilan detail, sama tampilan print. Seperti itu ya. Oke, contohnya seperti apa sih ininya? Dari sini kenapa sebanyak ini gitu loh. Nah, ini contohnya ini. Tadi kan surat ya. Namanya adalah tabel data surat. Maka nama entity-nya ini TD surat seperti ini. Untuk model kelasnya surat S besar, controllernya surat controller, kita singkat surat CTRL. Interface-nya nanti ada 4 di sini, ada surat, ada form, ada detail, ada print, terus kemudian ada API. Nah, seperti ini. Oke ya, habis ini kita akan ketahui hal apa saja yang perlu kita pahami. Pertama, kita akan jadi apa? Tenang, nanti kita itu 40% life cycle code kita itu kita akan copy paste dari template-template yang sudah ada. Kemudian modifikasi dari yang kita copy paste, kita akan trial error, mencoba 10% nya adalah testing. Nah, kalau kita itu ini nih, kita bisa tertawa, kita bisa senyum, nanti mulai biasakan diri, tiba-tiba kita senyum sendiri ya depan komputer tanpa ada apa gitu. Hanya mungkin teman sebelah kita itu nanti akan heran sama kita, ini anak lihat baris-baris nggak jelas kayak gitu kok bisa senyum. Nah, itu adalah level tertinggi dari kebahagiaan seorang programmer. Terus kalau error gimana? Nah, saya sarankan coba sekali lagi sampai kita lakukan testing lagi. Kalau tetap error, jangan dipaksain, cari hiburan. Hiburannya apa? Tadi nyeruput kopi, makan cemilan, atau sekedar gangguin teman-teman sebelah. Misal ini ya,
kita lagi code, teman kita lagi code, nah kita cari hiburan, gangguin aja teman sebelah. Yakin deh itu sesuatu yang nyenengin, tapi gangguinnya jangan berantem. Oke, terus yang pesan terakhir yang sebelum kita ke code adalah jangan lakukan apa-apa sendiri. Minimal itu 2 orang untuk hal yang sama. Karena apa? Karena programming ini bisa jadi kutukan. Karena kita yang tahu, maka semuanya itu kita yang ditanya-tanya. Itu pengalaman yang nggak enak ya. Tapi minimal itu ada 2 orang yang bisa melakukan hal yang sama untuk suatu case minimal. Nah, ini temenmu yang satu nasib. Nah, yang bikin pusing nanti ada aja teman yang bikin pusing itu. Kalau misalkan kita sudah ada dalam satu tim, ya misalkan dia lambat, misalkan dia malah bikin error gitu. Nah, kenapa saya pakai icon wanita? Ya kadang-kadang kita nggak ngerti maksud dia itu apa gitu. Wanita kan kayak gitu. Sorry ya yang rekan-rekan yang join program ini wanita. Kami kaum laki-laki masih bingung nih Mbak untuk memahami dunia Anda itu seperti apa. Tapi udah diiyain aja. Itu sesuatu yang menarik juga gitu loh untuk pertemanan gitu. Nah, kadang-kadang kita akan jengkel kalau teman kita itu ternyata tiba-tiba dia itu pinter gitu loh. Nah, itu kita bisa jadikan problem solver nanti. Oke. Udah siap coding? Oke ya, kita buka netbin kita. Nah, mulai seri 5 ini saya akan menggunakan komputer asli saya. Saya pakai Linux ataupun Mac OS nanti ya. Oke, saya coba. Nah, sebelum ke code saya akan contohin surat nih. Ini ada surat ya, surat. Ini permohonan untuk dari pengguna sebuah perusahaan. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada pengirim ya, ini nama, kemudian tanggal, kemudian ada perihal, terus kemudian ada dan lain-lain dan seterusnya. Jadi inilah nanti kita akan bikin ya, misalkan nomor itu tipenya ini karakter ya, karakter seperti ini berapa karakter nih, misal ini ini sekitar 21 ya. Nah, kita bisa ngira-ngira jumlah karakter nomor surat itu ada berapa gitu. Rata-rata umumnya itu di angka 30-an. Tapi ya nanti ada aja ketemu nomor surat yang bisa sampai puluhan. Nah, tapi kalau seperti itu jarang. Kalau kita temui ya berarti administrator surat di sana itu lagi lebay. Anggap aja kayak gitu. Nah, makanya kita nanti misalkan nomor itu kita akan set misalkan 75 karakter. Jadi kita ambil nilai terpanjangnya. Terus kemudian perihal, ini kan perihal biasanya teks panjang ya, kita bisa set nanti 250 karakter. Untuk tanggal seperti ini adalah tipe date ya. Date ini ada tipe sendiri nanti di database. Kemudian nanti ada identitas. Nah, identitas pengirim surat itu kita bisa ambil dari data surat ini, misalkan NPWP dan lain-lain. Oke, kita ke code. Oke, buka Apache NetBeans ya di teman-teman. Oke, buka NetBeans-nya ya. Kemudian buka project rekan-rekan kemarin. Saya close dulu ini.
Nah, nanti misal suatu hari teman-teman buka seperti ini ya, buka seperti ini ada resolve missing server problem. Nah, teman-teman pertama itu misal pada saat awal instalasi pun teman-teman akan setting server. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa untuk menambahkan ya. Misal kali ini saya akan menambahkan server versi 4.1.2 seperti yang di tutorial kemarin. Oke, kita kasih nama 4.1.2 ya. Next. Nah, kita akan download ataupun install yang sudah ada. Oke, saya kali ini akan pakai case untuk yang download dari yang installer saya share kemarin. Nah, silakan rekan-rekan buka link downloadnya kemarin. Di sini ada itu ya, pcbengkulu.web.id/download ya, /installer. Di sini ada Glasses 4.1.2. Oke, kita download aja, save ya. Oke, nanti kadang-kadang kecepatan internet itu akan mempengaruhi mood kita. Oke, selesai. Nah, ini kita lihat ada di mana dia, di sini. Terus kita copy ke tempat yang biasanya kita menaruh installer ya. Nah, kebetulan saya di sini sudah ada. Saya akan ekstrak ya. Oke, anggap aja udah selesai. Nah, ini hasilnya Glasses 4.1.2. Nah, kita tambahkan secara manual di sini. Browse application Glasses 4.1.2. Nah, ini di sini. Yang kita ambil adalah klik folder yang isinya seperti ini. Ini ada binary Glassfish. Oke. Nah, kita tinggal set ini, pilih local domain. Next, biarkan seperti ini, nggak usah dikasih password. Oke, klik finish. Jadi kita sudah punya Glassfish satu lagi server. Nah, kita tinggal ini resolve missing server ya. Kita tinggal pilih Glasses 4.1.2. Oke, kita run lagi, coba project kita kemarin seperti apa. Run. Oke, sambil kita menunggu proses ini ya, proses compile project kita. Nah, kita sambil buka database MySQL kita. Oke, teman-teman yang pakai SAM silahkan buka phpMyAdmin. Kalau saya di mana? Nanti kita, teman-teman yang nggak punya server database bisa pakai ini. Nanti akan kita buatkan. Saya udah ingat root. Nah, pertama kita buat database ya. Database kita sebut dengan domain. Misal. Terus kita akan buat di sini tadi adalah tabel pegawai. Kita bisa split screen ya. Terus kemudian sebelah kanannya yang ini.
Oke, ini kita lihat di sini pegawai itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Namanya TD pegawai. Kolom pertama ID pegawai, kolom kedua nama pegawai, kolom ketiga NIP, kolom keempat kode unit, kolom kelima itu foto. Tipenya yang ini varchar, kode unit integer biarin, NIP varchar, nama pegawai varchar. Yang ini tipenya long. Nah, long di MySQL itu nggak ada, jadi pakai ini integer aja. Tetapi untuk yang unit ini kita bisa bedain nanti pakai misalkan small int atau medium int. Kita pakai small int di sini. Nama pegawai itu 75, NIP itu 18, URL foto 100 karakter. Nah, untuk khusus yang ID di sini kita bisa set sebagai auto increment. Go, terus kemudian save. Oke, sudah. Kemudian kita buat satu tabel lagi tadi ya. Tadi adalah tabel surat. Kita lihat tabel surat itu ada berapa kolom. Nah, di sini kita lihat surat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kita bisa ulangi dari awal. New table TD surat ada 6 kolom. Nah, di sini pertama, ayo coba ingat apa? Pertama adalah identitas yang kita bisa set auto increment di sini AI ya. Kemudian ada, kita samakan dengan ini ya, nanti kita sama-sama ya, nomor tanggal perihal identitas pengirim, kemudian status surat, nomor tanggal perihal nomor surat, tanggal surat, perihal identitas pengirim, terus kode status surat. Kode status surat kita akan pakai small int, identitas pengirim pakai integer biasa, perihal varchar kita lihat tadi 250, tanggal surat itu date, nomor surat itu varchar 75, nomor varchar, tanggal itu tipenya date 250 karakter, nomor surat itu 75 karakter. Kita bisa save di sini. Oke, dari sini pertama kita buka ya netbin kita, surat. Nah, di sini rekan-rekan buka di bagian source package. Nah, di sini kita akan buat package pertama. Package ini adalah semacam folder ya yang bisa dikenali oleh Java. Aturannya seperti ini. Misalkan PJDumai itu punya website pjdumai.pjg.go.id, maka namanya seperti ini dibalik ya, id.go.beacukai.pjdumai. Terus ini nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya tadi adalah Beacukai Online. Kita bisa sebut misalnya dengan nama project kita atau apa gitu. Oke, di sini misalkan online. Terus kita klik finish. Yang pertama kita buat adalah
kelas untuk ini model, berarti namanya adalah surat. Kita buat kelas di sini, new Java class surat. Terus kita akan buat lagi kelas untuk entity-nya. Kita buat package baru, klik kanan, new Java package entity. Kemudian untuk nanti controller, klik lagi di package online ini, controller. Terus nanti kita buat lagi untuk kelas API. Nah, sekarang di kelas entity kita buat Java class 2D surat seperti ini. Kemudian di bagian mana HTML ini, webpage ini, kita buat satu folder view, yaitu di dalam folder web.inf ya. Jadi folder ini tidak bisa diakses dari luar. View ini juga salah satu security bawaan dari Java ya, yang tidak disediakan oleh PHP. Kemudian kita buat satu folder, kita kan sedang menangani surat, maka kita buat folder surat di sini. Nah, disinilah kita akan buat satu file HTML. Di sini ada, kita lihat lagi di desainnya, ada surat, form, detail, sama print. Kita buat dulu surat, kemudian ada lagi surat form ya, kemudian ada lagi surat detail, kemudian ada lagi sorry, ini bukan Java class ya, tapi HTML, surat print. Oke. Terus di sini ada, kembali ke Java code-nya, ada yang belum kita buat, yaitu ini API sama controller. Kita buat dulu yang controller, berarti tipenya, ingat yang controller itu tipenya adalah servlet, surat controller. Nah, di sini rekan-rekan itu bisa menentukan ekstensi dari file yang akan kita akses oleh user. Bisa aja saya buat misalkan surat.html atau bahkan .php. Oke, tapi ini tidak berpengaruh karena nanti untuk Java itu ekstensinya itu bisa bermacam-macam sekali. Kita standarkan aja, misalkan ini ya, .html aja ya. Nah, seperti ini jadinya, auto generate. Terus kemudian untuk API juga servlet ya. Sini adalah surat API. Nah, biarin seperti ini. Nah, ini kan kalau kita akses itu sebenarnya apa? Oke. Tadi controller ya. Nah, di sini ada tulisan ini HTML. Tulisannya servlet controller untuk surat. Kita bisa edit misalkan di sini. Kita akses ya. Tadi kan URL-nya ini /surat.html. Kita bisa copy, Ctrl C ya ke browser. Tentunya ini run dulu project kita, run. Nanti dia itu akan buka file ini, project kita kemarin. Nah, di sini /surat.html.
Oke, jika teman-teman menemui seperti ini, maka kita bisa lihat error. Nah, disinilah yang tidak ada di PHP, yaitu kita bisa melihat error dari sebuah code yang kita buat. Kita lihat di sini apa? Oke, ini adalah masalah versi ya. Kita ubah ke versi 1.8. Oke, kita akses lagi. Oke, sudah seperti ini. Surat servlet. Nah, tulisan tadi mana? Ini kita klik deploy dulu. Ini tadi tulisannya sudah halo, saya surat controller. Nah, kita tidak akan membuat code seperti ini ya, code HTML di dalam model seperti ini, tapi kita akan memanggil di sini apa yang kita ketik di sini itu akan yang tampil di user. Jadi jelas di sini pemisahannya. Ini adalah kelas model, ini controller, dua ini, terus kemudian ini entity yang dipakai untuk mengolah data. Nah, teman-teman, habis ini akan lanjut ke seri 6 ya, untuk kita memulai membuat code seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi form yang kita menggunakan template Smart Admin. Oke,